Benar sekali, inilah kabar baiknya. Khususnya bagi Anda sekalian yang takut mati, karena Anda hanya mati satu kali. Wah, sudah lega ya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini sampai kepada kitab Ibrani pasal yang ke-9. Dan kita juga akan membahas bagian awal dari pasal yang ke-10 yang berbicara mengenai kurban yang sempurna dan absolut. Ada orang-orang yang mempersembahkan dirinya sendiri bagi anak-anaknya, bagi pekerjaannya, demi untuk meraih sesuatu. Namun dalam segala hal di dalam hidup ini, kita senantiasa menghadapi masalah demi masalah. Obat apakah yang tepat untuk hukuman manusia? Pak Yohanes akan menunjukkan bahwa manusia hanya memiliki satu kesempatan saja dalam hidup ini. Saudara, pasal 9 dari kitab Ibrani ini mulai berbicara tentang ibadah yang terjadi di tabernakel, membandingkan antara dua perjanjian yang berbicara mengenai bagaimanakah hidup di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian bersama dengan Musa di Gunung Sinai. Dan firman Tuhan akan berkata bahwa perjanjian yang pertama mempunyai peraturan dalam ibadah dan dalam tabernakel. Kita semua tahu bahwa sebuah tabernakel telah dibangun. Ya, kita bisa mengingat hal ini dalam kitab Imamat. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Masih ingat? Ya, firman Tuhan sekarang akan menyampaikan kepada kita di sini melalui ayat kedua, yaitu bahwa kaki dian dan dengan meja dengan roti sajian yang terdapat di tempat kudus terpisah dari ruang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Jadi saudara, ayat 6 akan jelas sekali menuliskan kepada kita mengenai apa yang terjadi di sana. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Bahwa Roh Kudus, dan ini sangat penting kita perhatikan. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Atau dengan kata lain, tabernakel modern pertama di mana kurban tersebut dipersembahkan belumlah sempurna. Jadi firman Tuhan akan menuliskan lagi, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Perhatikan ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Tabernakel yang pertama hanyalah sebuah contoh yang tidak sempurna. Namun Kristus telah membuat sebuah kurban yang absolut. Sebuah korban penggenapan yang sempurna bagi alam semesta dan segala ciptaannya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, tentu saja firman Tuhan berkata bahwa darah domba jantan dan lembu jantan tidak memiliki kuasa untuk menyucikan setiap orang. Ini semua hanyalah sekedar kurban dalam upacara yang menggambarkan tentang sebuah realita yang spesifik.
Argumen utama yang terdapat di sini bahwa jika darah ini bisa menyucikan manusia secara seremonial, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu kalau kita baca ayat yang ke-14. Kita tidak lagi perlu melakukan upacara-upacara ini. Karena sekarang kita memiliki sebuah keadaan yang baru, begitu ya. Kita telah memiliki sebuah korban yang sempurna yang telah Kristus buat. Dan dengan keadaan baru ini, yaitu dengan korban yang baru ini, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Itu di ayat 15. Dalam perjanjian yang baru inilah kita memiliki sebuah hubungan dengan Allah yang ditandai dengan sebuah kenyataan bahwa kita diterima oleh Kristus, membawa sebuah ketaatan dalam kehidupan kita yang memberikan janji kehidupan kekal kepada kita. Dan inilah janji yang terbaik dari semua janji-janji yang ada. Karena janji ini membawa kita langsung kepada hubungan kembali bersama dengan Allah. Perjanjian ini sekarang, saudara, dibawakan kepada kita oleh Kristus. Itu kita perhatikan ayat 16 dan seterusnya. Firman Tuhan akan berbicara mengenai sebuah kehendak. Penting sekali bagi kita memahami bahwa dalam bahasa Yunani, kata testamen diterjemahkan sebagai perjanjian, wasiat, dan kesepakatan. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan isop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ini dikutip ya dari Imamat 24 ayat 8. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi sekarang di dalam Kristus segala sesuatunya jauh lebih hebat dan besar. Firman Tuhan berkata, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi saudara, tabernakel ini adalah sebuah model sorgawi yang lebih tinggi dan yang adalah merupakan realita rohani di dalam Kristus. Ia membuat sebuah kurban yang absolut, yang sedemikian rupa, yang hanya terjadi satu kali saja. Berbeda ya dengan persembahan yang sebelumnya yang harus dilakukan berulang-ulang. Jadi bagian dalam kitab Ibrani ini, mulai dari ayat 26 dan seterusnya, kita coba perhatikan. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, saudara, sesuai dengan apa yang kita baca, bisa lihat dalam Alkitab, ya, kita menyadari realita ini. Kita akan memperhatikan bahwa korban ini, itu korban yang telah Kristus adakan, merupakan sebuah korban yang absolut dan pasti. Ini adalah sebuah korban yang nyata melalui darah, karena tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan dosa. Amin ya. Jadi korban inilah yang paling penting. Dan jika kita melanjutkannya saudara, kita akan melihat hal-hal yang lebih detail dalam pasal 10 ya. Firman Tuhan berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban, bakaran, dan korban menghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Saudara, Kristus itu sendirilah korban yang sempurna, yang telah dinantikan saat korban yang tidak sempurna dalam perjanjian lama dipersembahkan. Jadi di sini terdapat kutipan dari Mazmur 40 yang menyatakan bahwa Tuhan telah mempersiapkan semuanya ini. Dalam Mazmur Mesianis ini, ia telah dipersiapkan untuk dipersembahkan. Dan ia adalah korban yang sempurna kepada Allah, yang menggenapi kehendak Allah. Dan firman Tuhan sekarang menyatakan, selanjutnya setiap imam, ayat 11, melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ya, ini kutipan dari Yeremia pasal 31. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, di sini kita bisa melihat sistem korban yang dilakukan oleh orang Lewi, sistem korban yang dilakukan dalam perjanjian lama, berdasarkan hukum Musa yang digenapi dengan korban Kristus di atas kayu salib. Kita nggak perlu lagi buat ritual, upacara-upacara supaya kita diampuni. Karena di dalam Kristus, semua dosa kita telah diampuni. Dan semuanya ini terjadi secara total dan absolut. Puji Tuhan untuk karya Kristus yang luar biasa bagi kehidupan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang ke-9 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Korban yang sempurna dan absolut. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya yakin bahwa para pendengar juga penasaran mengenai hal ini. Pak Yohanes, tabernakel yang disebutkan di sini, apakah ini literal atau sesuatu yang surgawi? Apakah yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal rohani? Lantas apakah hal-hal tersebut benar-benar ada? Karena saya mendengar bahwa hal ini benar-benar ada. Ya Pak Oti, firman Tuhan akan jelas sekali mengenai hal ini ketika dikatakan bahwa tabernakel ini dibuat berdasarkan contoh yang ada di sorga. Masalah besar yang kita miliki adalah bahwa kita memiliki sedikit kesulitan ketika berbicara mengenai hal-hal sorgawi dalam Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab secara umum membuat hal ini sangat jelas bahwa banyak realita rohani yang melampaui pemahaman kita. Misalnya, jika kita akan belajar di sini ya, contohnya di Jalan 66, dalam kitab Wahyu dan bagian lain mengenai eskatologi, bagian-bagian tersebut menyebutkan rangkaian dari kebenaran surgawi seperti di akhir dari perjanjian baru. Dikatakan bahwa Yerusalem yang baru itu adalah sebuah kota, sebuah kubus, atau 4 persegi.
Dan jika kita membayangkan hal ini secara literal, ayo kita bayangkan. Kita akan memiliki bayangan kota itu seperti apa ya? Kotak begitu ya. Jadi ini mungkin gambaran kota yang aneh begitu ya. Ketika kita mulai menganalisa bagian-bagian ini, kita akan melihat bahwa banyak sekali metafora, ya, kiasan, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita artikan secara letterlek begitu. Jadi kita tidak memiliki gambaran yang jelas akan gagasan mengenai seperti apa sorga itu. Jadi sekarang jelas sekali bahwa tabernakel itu adalah sebuah gambaran atau model. Namun sampai pada titik manakah sebenarnya ada hubungan yang jelas? Ya, ini apakah betul seperti itu tabernakel yang di sorga? Nah, sampai pada titik manakah kita bisa membuat perbandingan? Jadi ada hal-hal yang sedikit sulit kita jelaskan. Jadi kita tidak memiliki informasi yang lebih detail mengenai hal ini dalam Alkitab. Ini mengapa sedikit berbahaya bagi kita untuk melampaui apa yang tertulis dan mulai membayangkan ya dan mencoba untuk menemukan apakah di sana juga terdapat altar begitu ya, tempat untuk penyembahan dan sebagainya atau mempersembahkan korban dan sebagainya, atau apakah dalam altar terdapat domba ya, ada kambing atau lembu yang dipersembahkan di surga, kira-kira begitu. Nah, jadi jelas bahwa ini tidak mirip. Jadi kita tidak boleh membuat asumsi seperti ini. Jadi sekarang ada hubungan teologis yang dibuat di sini bahwa kurban yang diberikan ini tidaklah sempurna dan hanya kurban Kristus sajalah yang sempurna dan ia setelah itu naik ke surga. Jadi ini bisa menjadi referensi kepadanya masuk ke surga dan yang terdapat di tabernakel yang secara umum kita bilang adalah tempat di mana Allah berdiam. Mungkin ada detail yang lebih lagi ya. Jadi di sini kita sampai kepada sebuah titik di mana kita perlu berhati-hati dan rendah hati. Jangan ditafsir kemana-mana begitu maksudnya. Kita tahu bahwa ada hubungan antara dua tempat ini. Namun kita jangan mencoba untuk masuk terlalu dalam. Jika tidak, kita akan mengalami masalah. Masuk ke dalam sebuah labirin yang tidak membawa kita kemana-mana, malah muter-muter terus. Kira-kira begitu Pak Oti. Baik Pak Yohanes. Saya juga pernah mendengar ada yang berkata, dan hewan kecil, jika mati, akan ke surga juga. Jadi, jika ada anak domba yang mati di sini, apakah anak domba itu juga akan ke surga untuk dipersembahkan lagi, Pak Yohanes? Iya, ini jelas tidak masuk akal sama sekali. Ya, nggak masuk akal. Benar sekali. Jadi sekarang, apa hubungan yang disebutkan di sini dalam ayat yang ke-16? Antara perjanjian, kesepakatan, dan wasiat. Iya Pak Oti, jika kita membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, dan kita juga telah menyebutkan tadi mengenai perbedaan terjemahan dalam Alkitab, dan dalam terjemahan baru, namun jika kita melihat dalam teks aslinya, ada perbedaan yang besar. Masalahnya di sini adalah kata diatheke, yang dalam bahasa Yunani berarti perjanjian, wasiat atau kesepakatan. Kata ini jugalah yang kita akan temukan dalam bagian ini dan semua ini memiliki arti yang tergabung. Sehingga membaca pertama dari teks ini tidak mengalami kesulitan dalam beberapa konsep yang berbeda yang ada di sini karena kata tersebut secara otomatis dipahami dalam semua arti ini. Jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya adalah mengenai perjanjian yang pertama. Tidak ada validasi yang membuat setiap orang diuntungkan oleh karena hal ini. Tidak ada seorang pun yang akan menerima sesuatu dari hal ini. Dan ketika kita memiliki perjanjian yang baru, wasiat yang baru, atau kesepakatan yang baru dalam perjanjian ini, kita memiliki sebuah kematian yang nyata, yaitu kematian Kristus itu sendiri. Jadi dalam ayat 17, penulis ini sedang berbicara bahwa perjanjian tersebut sah jika ada kematian dari si pembuat perjanjian atau wasiat tersebut. Jadi dalam hal ini, kematian Kristus telah ditetapkan. Dan dalam hal ini perjanjiannya menjadi sah. Wasiat ini menjadi sah yang menguntungkan setiap orang yang dijadikan oleh Kristus yang telah diselamatkan oleh penyalibannya di kayu salib dengan penumpahan darahnya. Kira-kira demikian Pak Oti. Apakah kita juga akan menerima warisan bersama-sama dengan Kristus, Pak Yohanes? Ya, kita juga akan menjadi ahli waris
dari janji yang dihasilkan dari perjanjian ini, yaitu kesepakatan atau wasiat nipoti. Ya, kita bisa memahami bahwa Yesus mati di kayu salib, yaitu bahwa darahnya tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Hal ini memang masuk akal. Tapi kita coba lihat pada ayat yang ke-23, berkata bahwa hal-hal surgawi juga perlu untuk dikuduskan. Lalu bagaimana ini? Apakah surga juga memerlukan pengudusan? Ya, saya pikir kita perlu berpindah ke program radio yang lainnya. Karena hal-hal yang kita bahas ini menjadi semakin rumit saja ini. Kita ganti channel saja. Nah, ayat 23 di sini jelas sekali berkata bahwa hal-hal surgawi perlu dikuduskan. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apa artinya ini? Ada beberapa ahli yang percaya bahwa ini merupakan referensi akan karya Kristus dalam kosmos atau dunia ini. Yang maksudnya adalah bahwa Kristus mati tidak hanya untuk dosa-dosa umat manusia saja, namun juga sebagaimana yang kita bisa lihat dalam kitab Kolose, bahwa kata Kristus juga memberikan pengaruh universal. Dan ini juga akan memiliki dampak bagi kehadiran si jahat dan dosa dalam alam semesta ini, dan tidak hanya di sini, di dunia ini. Masalah yang kita miliki dengan gagasan ini adalah bahwa sepertinya sorga itu sendiri juga perlu dikuduskan dari yang jahat, kira-kira begitu ya. Seakan-akan masih ada hal-hal yang tidak murni di atas sana. Kemungkinan lain yang masuk akal adalah untuk memahami bagian ini tidak berbicara mengenai gagasan, bahwa sorga perlu pengudusan. Arti dibalik semua ini adalah bahwa tempat yang ada di bumi ini perlu dimurnikan dengan darah yang telah dikorbankan, sehingga ada sebuah tempat di mana para pendosa bisa datang mendekat kepada Allah. Jadi inilah tujuan dari tempat ini, yaitu untuk mendekatkan para pendosa kepada Allah. Sama halnya tempat sorgawi dikuduskan dalam arti bahwa ia adalah sebuah tempat di mana para pendosa dapat mendekat kepada Allah melalui darah Kristus. Jadi pengudusan ini sebuah gagasannya mungkin berbeda dari apa yang kebanyakan orang bayangkan, dengan berpikir bahwa sorga itu telah tercemar dan perlu titik-titik dikuduskan dan sebagainya. Ini perlu kita lebih cermat dan berhati-hati di sini. Pengudusan atau pembersihan? Pembersihan total. Jadi gagasan ini lebih mengarah kepada hal ini, kira-kira begitu, Poti. Tepat sekali. Baik, jadi yang akan membuat orang merasa ngeri adalah kematian. Ada beberapa orang juga yang takut akan kematian. Kita melihat pada ayat yang ke-27 di sini berkata bahwa kita mati hanya satu kali. Tetapi bukankah di sini ada banyak gagasan mengenai reinkarnasi dan hal-hal lain yang kita dengar? Apakah kita hanya mati satu kali saja, Pak Yohanes? Benar sekali, inilah kabar baiknya. Khususnya bagi Anda sekalian yang takut mati karena Anda hanya mati satu kali. Sudah lega ya? Namun kita perlu untuk mengetahui dan memahami secara mendasar mengenai dua elemen ini. Pertama-tama, jika benar bahwa kita mati beberapa kali dan hidup beberapa kali juga, maka apa yang tertulis di dalam Alkitab tidaklah masuk akal sama sekali. Karena jika demikian, segala sesuatu yang telah Kristus lakukan bagi kita tidaklah berarti, tidak berguna. Yang kedua, gagasan mengenai reinkarnasi sebenarnya berkaitan langsung kepada gagasan bahwa kita perlu membayar kesalahan kita untuk hal-hal yang kita lakukan dalam penderitaan. Dan ini adalah hal yang sulit dimengerti. Karena jika ada seseorang yang menderita dan mereka membayar dosa-dosa atau kesalahan mereka sendiri, maka logikanya adalah untuk kita tidak meringankan penderitaan mereka. Jika saya menolong orang ini, maka mereka tidak akan membayarnya. Jadi kita harus melihat kitab Ibrani sini mencoba untuk apa? Mengatakan hal ini, yaitu bahwa kurban Kristus adalah kurban yang penuh, yang absolut, yang nyata dan diterima oleh Allah. Dan ini menggantikan segala lambang dari korban yang ada dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, korban ini memberikan kepada kita pengampunan dosa yang sejati. Kita tidak memerlukan lagi korban. Jadi manusia hanya mati satu kali. Sama seperti Kristus yang juga mati satu kali untuk menebus dosa-dosa kita. Masalah dengan reinkarnasi adalah bahwa reinkarnasi tidak mengenal konsep pengampunan. Dan pengampunan adalah kata yang sangat penting dalam kekristenan di Perjanjian Baru. Dan meskipun orang-orang suka mencampur adukan hal ini, kebenarannya adalah bahwa tidak mungkin kita percaya kepada Perjanjian Baru
dan percaya kepada reinkarnasi pada saat yang bersamaan, karena keduanya ini merupakan hal yang berbeda. Inilah mengapa kita hanya hidup satu kali saja ya Pak. Kita bukan kucing, jadi kita perlu untuk memperhatikan kehidupan kita. Kalau tidak, ya akan rumit Pak Oti. Baik, terima kasih banyak Pak Yonos untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan. Dan bagi para pendengar yang saat ini masih tetap setia untuk mendengarkan program ini, jangan kemana-mana dulu, karena masih ada bagian terakhir yaitu kesimpulan dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Hari ini dalam Jalan 66, kita telah berbicara mengenai korban yang sempurna dan absolut. Kita telah membaca dan mempelajari kitab Ibrani pasal 9 dan awal dari pasal 10. Dan pelajaran apakah yang kita dapatkan? Kita hanya hidup satu kali. Seringkali kita terlalu semangat mengenai hal-hal dalam hidup ini karena ada beberapa cara untuk kita menyelesaikannya. Namun ketika kita memiliki masalah yang sangat serius dan kita perlu solusi yang spesifik, misalnya jika ada seorang yang perlu dioperasi yang akan menentukan apakah ia hidup atau mati, seorang harus dioperasi karena kanker atau karena operasi otak dan tidak ada cara lain untuk mengatasi masalahnya, dan ini adalah kesempatan mereka yang terakhir. Kesempatan satu-satunya yang dimiliki oleh seseorang di hadapan Allah adalah melalui korban yang sempurna dan absolut yang telah Kristus buat di kayu salib. Kitab Ibrani menjelaskan hal ini kepada kita dengan sangat jelas. Dan kebenaran yang luar biasa adalah bahwa pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar bahwa satu-satunya kesempatan dalam hidup kita yang kita miliki di hadapan Allah bukanlah institusi keagamaan manapun. Bukan gereja atau organisasi atau pelayan rohani. Satu-satunya kesempatan Anda terletak pada korban yang telah Kristus buat. Ketika ia mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, oleh sebab itu, bukalah hati Anda bagi Kristus. Dan terimalah dia dalam hidup Anda. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lain, alternatif lain, bukan berdasarkan ajaran dari perjanjian baru. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.